السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk kita ini walaupun nikmat Allah alaihi itu a'daan ma'alafa qulubikum Allah bagusnya doa Allah nikmat buat kalian dan kalian dulunya bermusuh-musuhan, bertikai, bahkan berperang. Binikmatihi ternyata kalian dengan nikmat dari Allah menjadi bersaudara. Demikian pula Islam itu sendiri sebagai kenikmatan dan membawa kenikmatan. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Hari ini telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Ini adalah Allah dan Allah katakan bahwa Islam sebagai agama. Islam sebagai Allah subhanahu wa فأصبحتم بنعمته أي فأصبحتم بنعمة الإسلام kalian menjadi kenikmatan dari Allah, kenikmatan agama, kenikmatan Islamiyah, kenikmatan syariat Allah menjadi ikhwan, menjadi bersaudara. Jadi kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma anfaqta kalau engkau infakkan seluruh harta di muka bumi ini, engkau akan bisa menjinakkan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka. Dengan sebab Islam. Semua dipuji ada. Apa kaitannya dengan kita? Kaitannya bahwa kenikmatan tersebut akan
Kenikmatan tersebut akan merusak kalau sudah muncul di tengah-tengah kaum muslimin jadi adu. Kalau muncul di tengah-tengah umat Islam provokasi satu golongan pada golongan yang lain, pemerintah kepada penguasa, penguasa kepada rakyatnya, rakyat kepada penguasa. Ini akan memulai kenikmatan al-jamaah yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah, dengan hati kalian jangan bercerai-berai. Disebut dengan hadis yang sahih ma'ruf, bukan satu dengan hadis. Maka beliau berkata, "Wa man arada mahbuhat al-jannah, fa'alaihi bil jamaah." Siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, maka hendaklah dia dan jamaah kaum muslimin adalah hubungan kaum muslimin dengan penguasanya. Itu yang namanya al-jamaah. Al-jamaah bukan organisasi-organisasi, bukan kelompok-kelompok sempalan, bukan jamaah anu, aliran-aliran kelompok-kelompok ekstrim khawarij, bukan. Yang namanya al-jamaah adalah kaum muslimin wa imamahum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan dengan kalimat al-jamaah dan dikaitkan dengan masalah ta'ah, ketaatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kharaja minat ta'ati wa faraqal jamaah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggalkan ketaatan dan keluar dari jamaah, maka matinya mati jahiliyah. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dalam sahihnya, dan Ibn Abi Asim dan juga Nasai dan lain-lain. Dikaitkan masalah jamaah dengan ketaatan. Hendaklah engkau tetap taat kepada penguasa, dan itulah makna jamaah. Dan ditafsirkan pula oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Alaikum bit-ta'ati wal jamaah. Fa inna hablullahil matin. Atas kalian untuk tetap taat pada penguasa, dan atas kalian untuk tetap bersama jamaah, karena itulah tali Allah yang sangat kuat. Tali Allah yang sangat kuat. Artinya menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ucapan Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Imam Hakim dalam mustadraknya, wa sahhahahu wa wafaqahu adz-Dzahabi. Imam Hakim mensahihkan dan didukung tashihnya oleh adz-Dzahabi rahimahullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti beliau menafsirkan makna hablullah, tali Allah, adalah al-jamaah, kumpulan kaum muslimin, wa imamahum. Dan maknanya berjamaah adalah tetap di bawah kekuasaan mereka, tetap di bawah kepemimpinan mereka, tetap berpegang dengan ketaatan bil ma'ruf, selama itu baik. Tetapi sebaliknya, kalau memprovokasi masyarakat untuk memusuhi penguasanya, itu bukan akhlak kaum muslimin. Itu bukan akhlak Islam. Dan itu disebut dengan namimah. Memanas-manasi rakyat untuk memusuhi penguasanya. Memprovokasi rakyat untuk benci kepada penguasanya. Menjatuhkan penguasa di hadapan ummah, di hadapan rakyatnya. Maka ini sama sekali bukan dari ajaran Islam.
ajaran Islam sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir." Kata Nabi SAW, hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat pada penguasanya sesuatu yang dia tidak sukai, falyasbir, maka hendaklah dia sabar. Bahkan Nabi juga menyatakan dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihaihima, "Amma ba'd, innakum satarawna ba'di atharatan, fasbiru hatta talaqawni." Kalian akan menemui nanti dari penguasa-penguasa kalian ketidakadilan, kecurangan. Fasbiru, maka sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku. Dalam riwayat lain dikatakan hatta talaqawni 'alal haud, sampai kalian bertemu aku di telaga haud di dalam jannah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini berbeda dengan keadaan ketika kaum muslimin menghadapi serangan musuh dari kalangan orang-orang kafir. Berbeda dengan keadaan para sahabat ketika menghadapi musyrikin Quraisy. Berbeda dengan keadaan para sahabat ketika menghadapi Romawi dan Persia. Karena mereka kufar memerangi muslimin, mengganggu muslimin, menghalangi dakwah kaum muslimin. Maka para sahabat, para pemberani singa-singa Allah berangkat jihad fisabilillah dalam sekian banyak peperangan-peperangan. Semasa hidupnya Rasulullah SAW sampai ketika wafatnya Rasulullah SAW. Masih dilanjutkan jihad. Melawan mereka dengan keberanian yang penuh. Melawan Romawi dan Persia. Melawan orang-orang kafir. Tapi ketika kasusnya adalah kezaliman penguasa, yang masih ada tanda-tanda keislaman, maka berbeda hukum. Berbeda hukumnya, tidak sama. Mengapa? Karena yang dihadapinya muslimin. Masih sholat. Ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, tidakkah kita lawan dengan pedang-pedang kami ya Rasulullah? Kata Nabi, jangan. Ma aqamu fikumus shalah. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Itu tanda-tanda zahir. Tanda-tanda yang tampak kalau dia masih muslim adalah salatnya. Mungkin hatinya dia munafik, mungkin pura-pura. Itu urusan dia dengan Allah, kita nggak tahu hati mereka. Nahkum ala zahir, kita menghukumi zahirnya. Adapun batinnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Munafik, apa hukumnya? Boleh dibunuh? Kalau memang benar-benar munafik. Apalagi itu hanya tuduhanmu. Itu hanya prasangkaanmu yang belum tentu benar. Kalaupun benar dia munafik, apa hukumnya? Seseorang yang mengucapkan ucapan-ucapan kufur. Sahabat sudah jengkel. Ya Rasulullah, biar aku bunuh dia. Da'ni aqtuluh. Biar aku bunuh. Kata Nabi, jangan. Jangan. Manusia akan berkata, Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang-orang tidak lihat apa yang di dalam hati. Mereka melihat dohirnya. Sholat bersama muslimin. Puasa bersama muslimin. Berhari raya bersama muslimin. Maka akan dilihat muslimin melawan muslimin. Sehingga Rasulullah SAW menyabari keadaan mereka. Karena zahirnya masih muslim. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Anas ibn Malik rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nahana kubara'una min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembesar-pembesar kami dari para sahabat memberi peringatan kepada kami, melarang kami, la tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tubghiduhum. Pembesar-pembesar kami dari para sahabat memperingatkan, jangan cerca penguasa-penguasa kalian. Jangan mengkhianati penguasa-penguasa kalian.
Jangan memusuhi penguasa-penguasa kalian. Wattaqullaha wasbiru. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Kurang jelas? Ucapan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa min sibab, termasuk cercaan-cercaan yang lebih parah dari sekedar cercaan adalah namimah. Namimah itu mencerca penguasa di hadapan rakyat jelata agar mereka semua marah. Diberi provokasi-provokasi agar mereka bangkit kemarahannya. Ini kebiasaan khawarij sepanjang masa. Bahkan sifat namimah itu sendiri adalah sifat yang jelek, sifat yang busuk sejak awalnya. Dalam hal apapun. Bukan hanya dalam provokasi rakyat kepada penguasa. Bahkan itu sifat jahiliyah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menceritakan tentang Walid ibn Mughirah, seorang tokoh kafir yang memusuhi Rasulullah SAW. Dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kejelekan. Fala tuti'il mukadzibin. Jangan kau turuti para pendusta. Fala tuti'il mukadzibin. Apa selanjutnya ayat yang berikutnya? Wala tuti' kulla halafim mahin. Dan jangan turuti pula orang yang senang sumpah lagi terhina. Ada 3 sifat. Hammazin masya'im binamim, yang tukang cela, tukang mencela. Masya'in binamim, yang selalu berjalan dengan namimah. Masya'in binamim, yang selalu berjalan ke sana kemari memprovokasi orang-orang Arab untuk memmusuhi Rasulullah, untuk memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya. Masya'in binamim. Manna'in lil khairi mu'tadin atim, yang selalu menghalangi kebaikan. Mu'tadin, melampaui batas. Atim, pendosa. Utullim ba'da dzalika zanim, sombong, lagi mandul. Atau zanim bukan mandul, bukan anak yang sah. Walid bin Mughirah mendengar ayat seperti itu, kaget dia. Aku dijuluki dengan 10 kejelekan. Semuanya memang ada padaku. Kecuali 1. Yang terakhir, zanim. Dia datangi ibunya. Wahai ibuku, aku memang pendusta. Aku memang sombong. Aku memang memberi provokasi, memanas-manasi mereka untuk memusuhi. Itu semua benar. Tapi apakah betul kalau aku ini bukan anak yang sah? Jawab, sungguh demi Allah, dia tidak pernah berdusta. Ini Walid bin Mughirah, kafir, tapi yakin ucapan Rasulullah SAW pasti benar. Kata ibunya, iya, memang engkau bukan anak yang sah. Asyahid yang menjadi bukti dari pembahasan kita adalah kalimat manna'in lil khair mu'tadin athim sampai pada kalimat hammazin masya'im binamim, yang tukang ngumpat dan mencela, tukang caci maki dan selalu namimah, mengadu domba manusia. Itu sifat jelek, sifatnya tokoh kafir yang memusuhi Rasulullah SAW. Manas-manasi rakyat untuk memusuhi penguasa, manas-manasi kaum muslimin untuk memusuhi ulama, manas-manasi kaum muslimin untuk memusuhi ustadznya, ila akhirih. Hadi namimah yang haram, yang akan merusak keadaan kaum muslimin, yang akan memecah belah mereka. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Bahkan disebutkan dalam tafsir, ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daraballahu mathalan alladziina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata fir'aun wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain. Saya ulangi. Daraballahu mathalan,
alladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Aku contohkan kata Allah. Dua orang kafir atau wanita kafir. Yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Keduanya di bawah hamba-hambaku yang saleh. Karena istri di bawah pimpinan hamba-hamba yang saleh. Fakhanatahuma, ternyata keduanya berkhianat. Di dalam tafsirnya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, baguskan dia dalam pemahaman agama dan ajari dia tafsir. Kata Abdullah bin Abbas bahwa yang dimaksud oleh Allah fakhanatahuma, mengkhianati keduanya, mengkhianati suami-suami mereka, lam yakun zina, bukan pengkhianatan serong, selingkuh, bukan pengkhianatan dia berhubungan dengan laki-laki lain, la, walakin imra'atan Nuh kanat tukhbir annahu majnun, wa imra'atan Lut kanat tukhbir bil-dhaif idza nazal. Pengkhianatan mereka ternyata namimah. Yang satu menyampaikan bahwa suami saya ini majnun, suami saya ini begini. Ini provokasi. Dan ini namanya namimah. Apalagi ditambah dengan berbagai macam kedustaan-kedustaan dan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Menjadikan manusia membenci suaminya sendiri. Membikin provokasi kepada masyarakatnya untuk membenci suaminya sendiri. Ini yang dikatakan khianah, fakhanatahuma. Yang seharusnya menjaga suaminya, yang seharusnya dia melindungi kehormatan suaminya, yang harusnya suami istri itu sebagai pakaian. Antum libasun lahunna. Wahun libas lakum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kalian pakaian mereka, mereka pakaian kalian. Apa maknanya pakaian? Menutup aurat. Pakaian itu menutup aib, menutup kejelekan-kejelekan yang tidak pantas. Insahha, kalaupun benar ada, ditutup, dijaga kehormatannya. Apalagi ini bukan hanya membuka aib, tetapi dusta. Dibikin masyarakatnya benci kepada suaminya. Suami saya ini begini, suami saya itu begitu. Maka disebut oleh Allah fakhanatahuma. Demikian pula imra'atul Lut mengkhabarkan tamu-tamunya. Di rumah ada tamu yang ganteng-ganteng begini. Ketika datang malaikat kepada Lut. Untuk apa? Sama. Agar masyarakatnya membuat berbagai macam keonaran, kejelekan dan mengganggu suaminya, mengganggu tamunya, menjatuhkan kehormatannya. Hadhihi namimah. Disebut oleh Allah khianah. Maka hancurlah rumah tangga kalau mereka tidak saling menjaga, tidak menjadi pakaian satu dengan lainnya. Baru skup kecil. Apalagi skup yang lebih besar dari itu. Maka sungguh sangat wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan." Sungguh yang paling aku khawatirkan di antara semua yang aku khawatirkan atas umatku adalah setiap munafik yang pandai berbicara. Mengapa dikhawatirkan? Karena alimul lisan, pandai berbicara, maka mereka pandai untuk bersilat lidah, memprovokasi, membuat namimah, kedustaan, sandiwara, ucapan-ucapan kosong, dusta dan sebagainya. Ini bahaya.
Demikian pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, la yadkhulul jannata namam. Enggak akan masuk surga namam, pengadu domba. Qul bina azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat pantas. Namam terancam tidak masuk surga. Karena mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan besar, tidak kecil. Sampai disebutkan oleh para ulama, ma yufsidun namam fi sa'ati ma la yufsidu sahir fi sanah. Sungguh kerusakan namam, tukang adu domba, provokator, bisa merusak dalam satu saat apa yang dirusak oleh tukang sihir sepanjang tahun. Tukang sihir sepanjang tahun merusak. Kalah dengan kerusakan provokator yang sebentar saja. Berbicara sebentar saja di mimbar, tiba-tiba terjadi kegoncangan, keluar manusia, kemudian menjarah, merampok, membunuh, membakar, hancur seluruhnya. Hati-hati. Masalah namimah, masalah yang mengerikan. Sehingga wajar kalau dikatakan la yadkhulul jannata namam. Atau dalam riwayat la yadkhulul jannata qattat. Sama saja maknanya. Qattat dengan namam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepanjang sejarah, provokasi dan namimah itu adalah kebiasaan kelompok-kelompok bejat, kelompok sesat, golongan-golongan kafir, seperti provokasi PKI, komunis. Selalu berbicara kepada rakyat jelata yang mereka juluki proletar. Kalian itu tertindas. Kalian itu dilecehkan. Kalian itu direndahkan. Mereka orang-orang kaya. Kaum borjuis adalah orang-orang yang semena-mena. Tuan-tuan tanah ini adalah musuh-musuh kita. Ini PKI. Komunis. Cara mereka membesarkan golongannya. Cara mereka memenangkan kelompoknya adalah dengan provokasi. Sehingga orang-orang yang fuqara wal masakin, para buruh-buruh, para petani, semua merasa terbela. Dalam tanda petik, ternyata bukan terbela, tertipu. Merasa terbela. Wah, kita dibela rakyat jelata. Mari kita lawan, kita bangkit. Wahai kaum rendahan, wahai kaum tertindas, wahai kaum yang lemah. Kita lawan. Orang-orang yang menjadi tuan-tuan tanah ini semena-mena, sombong, merasa besar, pengen ngatur ila akhirih. Maka terjadilah apa yang terjadi. Pertikaian dahsyat, pertumpahan darah yang meluas di Indonesia. Yang orang keluar takut dengan orang lain. Jangan-jangan ini PKI. Jangan-jangan ini saling membunuh, saling menumpahkan darah dalam keadaan tidak jelas. Demikian pula kaum Khawarij. Kelompok sesat Khawarij yang selalu mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin dengan dosa-dosa, dan selalu dakwahnya hanya pemberontakan dan pemberontakan. Padahal provokasi melawan penguasa ini adalah awal kemunafikan. Dan itu ucapan dari sahabat yang mulia, Abu Darda. Berkata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamih." Awal pertama kemunafikan tumbuh dalam hati seseorang adalah ketika mencerca penguasa. Apalagi mencaci maki dengan menyebutkan kebun binatang.
Astagfirullah. Apakah itu akhlak Islam? Jangan pakai nama Islam kalau engkau tidak berakhlak dengan akhlak Islam. Jangan pakai nama agama yang mulia ini kalau mulutmu kotor, hammazin, masya'in, binamim. Tukang cerca, tukang celak, tukang caci maki, provokasi. Astagfirullah. Astagfirullah. Wa qala ayman. Berkata juga Abu Darda. Iyyakum wala'nal wulah. Hati-hati kalian dari mencerca penguasa. Fa inna la'nahumul haliqah. Karena mencerca penguasa itu adalah mencukur. Mencukur apa? Mencukur kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Akan gugur amal-amal saleh kita dengan ucapan kita mencaci maki penguasa. Wa bughduhumul aqirah, dan membenci mereka aqirah, yang juga sama maknanya, yang akan menyembelih mereka sendiri, akan merugikan mereka sendiri. Qila, dikatakan pada Abu Darda, ya Abu Darda, fa kaifa nasna idza ra'ayna minhum ma la nuhib? Ya Abu Darda, bagaimana apa yang kita lakukan kalau ternyata mereka melakukan kejelekan-kejelekan yang kita tidak sukai? Kezaliman. Apa jawaban beliau? Usbiru, sabarlah. Fa inna Allah idza ra'a dzalika minhum habasahum ankum bil maut. Sabarlah, karena Allah Subhanahu wa taala kalau melihat dari mereka kejelekan-kejelekan, Allah akan tahan mereka atas kalian dengan kematian. Sabarlah. Imma tarah awis turih. Sabar. Imma kamu diistirahatkan dari dia dalam keadaan kamu ditinggalkan oleh dia mati. Selesai. Disebutkan pula oleh Zabarqan ibn Abdullah al-Asadi rahimahullah. Kuntu inda Abi Wa'il. Aku pernah di sisi Abi Wa'il, Syaqiq ibn Salamah. Aku waktu itu karena marah, aku caci maki Hajjaj. Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi adalah panglima perangnya Yazid ibn Muawiyah ketika itu, yang kejam, banyak membunuh. Kalau pidato, dia berkata, sungguh aku melihat kepala-kepala yang ranum di tengah kalian, yang sudah layak dipetik. Ancaman. Dan betul, setelah selesai pidato, bulan-bulan sih, di depan mereka dipenggal. Di depan hadirin. Walhamdulillah, penguasa kalian tidak sekejam ini. Tetapi barakallahu fikum, ketika ada yang asubbul Hajjaj, aku mencaci maki Hajjaj, aku menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Apa jawaban beliau? Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, la tasubbu, jangan cerca dia. Wa ma yudrika la'allahu qala Allahumma ighfirli. Faghfarallah. Jangan cerca dia. Engkau tidak tahu bagaimana kalau dia ketika sholat mengucapkan astagfirullah, Allahumma ighfirli, dan kemudian Allah ampun. Bagaimana? Yakni dia masih muslim. Kalau masih muslim masih sholat. Kalau masih sholat berarti dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau masih sholat berarti dia masih mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau dia masih salat, berarti dia masih berdoa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kalau dia masih salat, dia masih berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya muslimin, tinggalkan ucapan-ucapan sumpah serapah pada penguasa. Tinggalkan perkara yang akan memecah belah persatuan kaum muslimin, yang akan menghancurkan sebuah jamaah. Padahal jamaah itu nikmah. Jamaah itu rahmah. Rasulullah SAW menyatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Yang namanya jamaah itu rahmat,
sedangkan furqah, perpecahan, itu azab. Memang kadang-kadang kenikmatan itu terasa setelah hilang. Memang seringkali kenikmatan itu terasa setelah dicabut, setelah hilang. Ketika engkau di sini, di dalam kenikmatan, gak terasa kalau ini nikmat. Kerjaannya marah, menuntut, mencaci maki penguasa, menyalahkan terus. Tetapi ketika terjadi kekacauan seperti naudzubillah, jangan sampai terjadi seperti di Aljazair dulu, seperti di Suriah sekarang, seperti di negeri-negeri lain, kamu pasti akan berkata betapa nikmatnya kemarin ketika kita dipimpin oleh seorang penguasa, ketika negeri ini aman, tentram, masing-masing menjalankan tugas sehari-hari, masing-masing berjalan dengan urusannya sendiri-sendiri, mencari maisha, menghidupi keluarganya, pasti akan terasa betapa nikmatnya setelah dicabut kenikmatan itu. Tetapi agama Islam, Rasulullah SAW memperingatkan sebelum terjadinya, sebelum tercabutnya, jangan sabar, jangan melawan, sabar. Karena mendapatkan dari Allah berita, dari yang Maha Tahu, kalau kalian melawan, kalau kalian memprotes dengan terang-terangan, kalau kalian kemudian khuruj alal hukam, maka akan terjadi kerusakan yang lebih besar, Kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berjalan bersama para sahabatnya. Kemudian melewati dua kuburan. Dan berkata, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Dalam riwayat, bala innahu kabir. Dua orang ini sedang diadab. Bukan diadab karena sesuatu yang besar. Ini sesuatu yang dianggap remeh. Padahal perkara itu besar. Artinya perkara yang dianggap remeh, dianggap kecil oleh manusia. Amma ahaduhuma fala yastatiru minal baul. Adapun salah satunya karena tidak bersih dalam buang air, cibrat, sehingga najisnya mengenai tubuhnya, mengenai pakaiannya, sehingga sholatnya sekian banyak yang tidak diterima. Yang kedua, wa amal akhar fayamshi bin namimah. Adapun yang kedua karena berjalan dengan namimah. Ini penguasa kurang ajar. Ini penguasa zalim. Ini penguasa begini. Terus dipanas-panasi. Yamshi bin namimah. Barakallahu fikum. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ketika membahas tentang ghibah. Beliau menyatakan ghibah itu dosa besar. Karena terancam dengan ancaman azab. Dan lebih besar lagi kalau yang digibahi adalah penguasa. Lebih besar lagi kalau yang dighibahi adalah ulama. Apa alasan beliau rahimahullah? Kenapa kalau yang dighibahinya penguasa lebih besar dosanya? Kenapa kalau yang dighibahinya ulama lebih besar dosanya? Karena kalau yang dighibahinya adalah para ulama, maka niscaya manusia akan menjauh dari para ulama. Berarti secara tidak langsung menghalangi manusia untuk mendapatkan ilmu dari para ulama. Berarti dia melakukan dua perkara besar. Yang pertama ghibah dan namimahnya. Yang kedua, dia menghalangi manusia dari ilmu yang dibawa oleh para ulama. Adapun kalau yang dighibahinya adalah para penguasa, maka sama seperti itu. Yang pertama, dia berbuat dosa karena menggibahi seseorang muslim. Yang kedua, berarti engkau menjatuhkan kewibawaan penguasa. Kalau jatuh kewibawaan penguasa, maka rakyat enggan untuk mentaatinya. Kalau enggan untuk mentaatinya, akan terjadi kekacauan-kekacauan. Dan bisa jadi terjadi pula pemberontakan-pemberontakan. Perang saudara, ila akhirih. Berarti orang ini melakukan dua perkara besar. Yang pertama, dosa besar mencaci maki, menggibahi dan namimah. Yang kedua, membikin kekacauan atau menyebabkan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Unda, ini damai. Masalahnya bukan keinginan. Keinginan kalian, keinginan kita semua damai. Tetapi asbab.
Sebab-sebab kekacauan itu ketika manusia tidak bisa terkontrol. Ketika dalam jumlah besar di satu tempat, yang paling sedikit menghalangi sekian banyak kegiatan-kegiatan yang semestinya hari itu terjadi, semuanya terhenti. Itu sudah satu kejelekan. Masih ada sekian banyak kejelekan lain. Juga masalah taat pada penguasa. Penguasa menyatakan jangan, gak perlulah. Nggak bisa, kita harus. Itu sudah kesalahan berikutnya. Nabi menyatakan tasma' wa tuti', tetaplah taat pada penguasa. Ini agama Islam. Mengajarkan untuk tunduk pada penguasa. Wah, kita memang harus tunduk terus dalam segala perkara. Astagfirullah. Kita mau berbicara dengan bahasa apa? Masalahnya untuk kepentingan kalian sendiri, kepentingan kita sendiri, keamanan bersama. Keamanan bersama. Kalian akan mendapatkan kebaikannya, kita akan mendapatkan kebaikannya. Kalau kita berpegang dengan sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Abu Ishaq As-Subai'i. Ini di samping dalil yang tadi. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang menyatakan sabarlah, sabarlah. Ditambah dengan ucapan ulama Abu Ishaq As-Subai'i, "Ma sabba qaumun amirahum illa hurrimu khairahu." Tidaklah satu kaum mencaci maki amirnya sendiri, tidaklah satu kaum mencerca, menggibahi penguasanya sendiri, illa hurrimu khairahu, kecuali akan terhalang dari kebaikan-kebaikannya. Akan terhalang dari kebaikan-kebaikannya. Dengan adanya penguasa akan ada keteraturan. Dengan adanya penguasa akan ada keamanan. Dengan adanya penguasa akan ada kebaikan, sekian kebaikan. Tetapi ketika kaumnya sudah mulai mencaci maki penguasanya sendiri, maka akan hilang kebaikan-kebaikan tadi. Berubah menjadi perkara-perkara yang jelek. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Abu Idris Al-Khawlani menyatakan iyyakum wat-ta'an 'alal a'immah. Hati-hati kalian dari mencerca penguasa. Oh, kami berkumpul di Jakarta untuk mendoakan, kami enggak akan mencaci maki penguasa. Bisakah mengontrol jumlah manusia yang segitu banyaknya? Bisakah? Mengamankan dari provokator-provokator. Di absen pakai buku tamu 2 juta orang agar provokator tidak masuk. Sulit. Kalian menghendaki kedamaian, tapi sekian orang menghendaki kerusakan. Bahkan bisa jadi ada orang kafir yang masuk di tengah-tengah pula, ingin merusak keadaan muslimin. Bisa jadi ada munafikin yang ikut di tengah-tengah pula. Dan itu rawan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Idris Al-Khawlani, "Iyakum wa ta'an ala la'immah. Fa inna ta'na alaihim hiyal haliqah." Hati-hati kalian dari cercaan-cercaan terhadap penguasa. Karena sesungguhnya mencerca penguasa itu akan mencukur. Bukan mencukur rambut, kata beliau. Haliqatud din. Akan mencukur agama yang ada pada dia. Laisa haliqatus sya'r. Bukan mencukur rambut. Ala inna ta'inun humul khaibun. Ketahuilah para pencerca, para pencaci itu adalah orang-orang yang akan merugi. Wa syirarul asyrar. Syirarul asyrar. Orang-orang yang jelek. Alhamdulillah. Emang tidak semua mereka. Tetapi ketika tidak bisa memilah dan memilih siapa yang datang, siapa yang tidak datang, maka muncullah orang-orang yang seperti itu. Apalagi kalau ada khawarij di tengah-tengah mereka. Apalagi kalau ada para teroris di tengah-tengah mereka. Apalagi kalau ada memang manusia-manusia yang ingin kehancuran pada negeri Indonesia ini. Dan jangan dikira kalian tidak punya musuh. Negara kita ini negara kaum muslimin terbesar
Jumlah muslimin yang ada di sini sangat besarnya, paling besar di seluruh dunia. Maka sangat banyak pihak-pihak kufar yang mengharapkan kehancuran negara Indonesia. Satu, agar rusak kaum muslimin. Kedua, agar mereka bisa memanfaatkan di atas puing-puing negara ini untuk mengambil dan menyedot keuntungan-keuntungan dari tanah Indonesia yang subur ini, dari bumi Indonesia yang banyak menghasilkan ini. Jangan bodoh. Jangan kita membantu mereka untuk menghancurkan negeri kita sendiri. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Qala, berkata Ma'ruf al-Qurhi, man la'ana imamahu hurimu adluhu. Siapa yang melaknat imamnya, penguasanya, maka dia akan terhalang keadilannya. Kalian bisa marah. Apakah penguasa tidak bisa marah? Kalian manusia, mereka juga manusia. Kalian marah, kemudian penguasa tidak boleh marah. Suatu saat pada titik tertentu mereka juga bisa marah. Dan kalau mereka marah mengerikan. Mengerikan. Karena mereka yang punya tentara, mereka yang punya senjata, mereka yang punya kekuatan, mereka yang memiliki segala macam angkatan bersenjata. Akhirnya orang emosi biasanya tidak adil. Maka dikatakan oleh Ma'ruf al-Qurhi, siapa yang melaknat penguasanya akan terhalang dari keadilannya. Bisa jadi penguasa jadi gak adil. Yang tadinya ingin adil, karena emosi jadi gak adil. Sudah, sikat saja. Habisi saja mereka. Bubarkan. Ila akhirnya. Mancing-mancing bencana. Saya sungguhnya tidak ingin. Saya sungguhnya tidak mau. Tapi mereka terus memaksa-maksa saya harus bertindak. Itu alasan klasik. Alasan klasik. Muncullah, terjadilah apa yang pernah terjadi di negara-negara lain. Yang sudah banyak contoh-contohnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Al-masya'una bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah. Ala ukhbirukum bisyirarikum? Kata, maukah aku tunjukkan pada kalian orang-orang terjelek kalian? Syirarikum? Qalu bala. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kami ingin tahu siapa itu syirar, orang-orang terjelek kalian. Lihat jawabannya. Dalam hadis Bukhari, dalam Adabul Mufrad. Bahwa syirarikum al-masya'una bin namimah. Orang yang berjalan ke sana kemari memberikan provokasi. Al-mufsiduna bainal ahibbah, yang merusak persaudaraan. Itu syirarikum. Kamu dikatakan begini oleh si fulan. Kamu katanya begini, katanya begini, katanya begini. Jadi mesti. Datang ke yang lain lagi, mengatakan dengan kalimat yang sama. Kan didengarkan ucapannya. Kamu dikatakan kurang ajar. Emang siapa dia di lahir? Kalimat itu direkam oleh dia, sampaikan lagi ke musuhnya. Kamu dibilang kurang ajar. Kamu dibilang apa? Punya apa dia? Kenapa dia? Masa ngomong itu? Wallah, saya dengar sendiri. Terjadilah permusuhan semakin besar, semakin besar. Ikhwani fillah, azakumullah, budak belian, hamba sahaya yang dijual ketika itu masih masa-masa perbudakan. Kalau ternyata budaknya itu namam, nggak laku. Tahu kalian betapa jeleknya namam? Betapa jeleknya tukang fitnah, tukang adu domba,
Budak belian, budak-budak kuat, tangkas, cerdas. Siapa yang mau beli, siapa yang mau beli. Dia namam. Gak jadi. Mengapa demikian? Karena mereka tahu namimah itu mengerikan. Pernah dikisahkan oleh para ulama. Kisah budak namam. Dijual murah. Karena dijual murah, ada seseorang yang berpikir, yang penting kan saya berhati-hati dari teman-teman. Yang penting kan saya bisa menolak semua berita dari dia. Saya beli dengan harga murah. Mulai si budak ini berbicara. Rajin kerjanya, bantu sampai istrinya di rumah sangat senang dengan budak ini. Suatu hari dia menyatakan pada suaminya, kamu tahu istrimu itu selingkuh. Saya gak percaya, kamu namam. Ya tidak apa-apa kamu gak percaya, saya sekedar kasih tahu saja. Dia berencana membunuhmu dan menikah dengan orang lain. Kamu itu namam, sudah saya gak percaya. Udah, saya pesan pada kamu, hati-hati saja ketika tidur. Hati-hati ketika tidur. Jangan tidur nyenyak. Pura-pura tidur saja. Karena bahaya. Saya nggak yakin. Ya terserah. Terus berkata pada istrinya, ya fulana, kamu mau jadi orang yang tambah dicintai oleh suami? Ya tentu. Kamu ambil rambut jenggot yang ada di bawah sini beberapa lembar saja. Nanti saya akan bikin begini. Saya akan makan cinta. Tapi nanti jangan ketahuan suamimu. Ketika dia sudah tidur baru kamu ambil. Maka malam hari ketika dia suaminya tidur, diambil pisau, disilak jenggotnya untuk mengambil yang di bawah. Suaminya langsung ingat ucapan budak. Ternyata benar. Langsung dia lawan dengan pedangnya, mati istrinya. Mati istrinya, keluarganya marah. Keluarga si istri. Bahwa dia membunuh salah seorang mereka. Mereka mengerahkan seluruh kerabatnya satu suku dengan senjata mereka. Ingin menuntut balas. Suaminya dibela oleh sukunya lagi. Karena merasa bahwa dia mau dibunuh oleh istrinya. Dia tidak salah. Dia mau dibunuh oleh istri, oleh anak kalian, anak perempuan kalian. Tidak mungkin, kata mereka. Terjadilah perang dua suku besar. Hanya karena satu nama. Jangan anggap remeh masalah namimah. Jangan anggap remeh masalah namam. Tukang adu domba. Ini baru dua suku. Bagaimana kalau dia berbicaranya antara rakyat dengan penguasa? Ini memang penguasa yang tidak adil. Ini penguasa yang kurang ajar. Ini penguasa yang begini dan begini dan begini. Maka mereka akan panas. Saya masih ingat dulu. Di zaman-zaman masih Orde Lama. Itu ada kajian. Yang dikaji adalah album kenangan. Bukan qala Allah qala Rasul. Ya buka albumnya. Isinya foto-foto. Ini ketika Soeharto di sana. Soeharto begini. Yang ini ketika Soeharto di sini. Begini. Itu mereka setelah keluar dari kajian. Daurah tertutup itu. Mereka semua sudah siap perang melawan penguasa. Alhamdulillah. Kemudian tertangkap mereka. Dibredel korannya. Ada koran kecil dulu. Mudah-mudahan yang mengalami tahu. Di Jogja sana. Sebetulnya apa lupa. Isinya provokasi semuanya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Sehingga yang terjadi selalu pertumpahan darah. Pertumpahan darah di Lampung, pertumpahan darah di Jogja, pertumpahan darah di sekian tempat. Dan tidak jauh dari kita kemarin ketika Jakarta dipenuhi dengan people power katanya, kekuatan rakyat untuk menurunkan Soeharto. Berapa banyak korbannya, berapa banyak yang terbakar, berapa banyak harta yang hilang, berapa banyak yang direndahkan kehormatannya, berapa banyak. Dan apakah sebanding dengan hasilnya?
Apakah merasakan perbedaan? Hampir-hampir tidak. Mirip-mirip saja. Kurang lebih. Zaman waktu itu dengan zaman sekarang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. An-namimah kata Nabi. Orang-orang yang namam. Dikatakan syirarukum. Sejelek-jelek kalian. Ala ukhbirukum bisyirarikum. Maukah aku beritahu kalian siapa orang yang terjelek di tengah kalian? Al-masya'una bin namimah, al-musiduna bainal ahibbah, penyebar adu domba, penyebar fitnah, dan yang merusak hubungan antara orang-orang yang bersaudara. Bagaimana kalau yang dirusak bukan hanya hubungan orang yang sedang bersaudara, tetapi satu negara hancur. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam satu riwayat dari Al-Hasan ibn Ismail Ar-Rubi'i. Qala li Ahmad ibn Hanbal, imamu ahli sunnah wa sabir lillahi tahta al-mihna. Seorang ulama, tokoh penyebar sunnah, imam sunnah yang sabar dalam fitnah, berkata, ajma'a 70 rajulan min at-tabi'in wa a'immatil muslimin wa fuqaha'il amsar ala anna as-sunnah allati tuwfiya 'alayha Rasulullah as-sabru tahta liwa'is sultan ala ma kana minhu 'adlun aw jawr. Kata beliau, ajma', telah ijma' 70 orang dari kalangan tabi'in, dari para imam-imam kaum muslimin, dari fuqaha, ahli-ahli fiqih kaum muslimin di seluruh negeri-negeri. Mereka semua sepakat bahwa yang sunnah, yang Rasulullah SAW wafat di atas sunnah ini, artinya tidak mansuh, tidak terbatalkan. Sampai beliau meninggal, tetap sunnah ini dipegang. Yaitu sabar menghadapi penguasa. Dan sabar di bawah bendera penguasa. Apakah penguasa itu adil atau zalim? Ajma'a. Bukankah kalian wahai kaum muslimin meyakini bahwa hujjah-hujjah, dalil-dalil dalam Islam itu ada 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Qiyas yang sahih. Qiyas bisyurutih. Qiyas dengan syarat-syaratnya. Bukankah kalian sering berkata, kiai-kiai di mimbar-mimbar, bahwa kita berdiri di atas 4 pokok. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini ijma' para tabi'in, para ulama, para fuqaha. Semuanya berkata bahwa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi penguasa adalah sabar di bawah pimpinan mereka. Tidak melepaskan diri, tidak memisahkan diri, tidak memerangi mereka, tidak memusuhi mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah asar-asar ini dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan untuk taat pada penguasa, untuk tunduk pada penguasa, untuk sabar dengan kekurangan-kekurangan mereka. Kita bacakan beberapa hadis-hadisnya. Rasulullah SAW berkata, yakunu umara talinu lahumul julud wa la tatma'innu ilaihimul qulub. Akan muncul nanti ulama yang kulit-kulit kita lembut, kulit-kulit kita utuh, tetapi hati tidak tentram. Tsumma yakun, kemudian muncul lagi penguasa-penguasa yang tasma'izzu minhumul qulub, yang hati-hati ini gemetar, merinding ketakutan. Faqala rajulun ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Tidakkah kita perangi saja mereka? Qala la, jangan. Ma aqamu fikumus shalah. Jangan selama mereka menegakkan salat. Berarti ulama
Kadang kulit kita utuh, tidak dicambuk, tidak dipukul, tidak ditangkap, tidak ditindas, Masya Allah. Tetapi hati tidak tentram. Umumnya penguasa, kalau lemah dalam artian lemah itu tidak banyak menangkap, tidak banyak menghukum, kan kita selamat. Tetapi apakah tentram? Penjahat-penjahat akan berani. Pengacau-pengacau akan berani. Akhirnya tidak tentram hati kita, gelisah. Tetapi sebaliknya, muncul penguasa yang kejam sampai merinding bulu kuduk kita, hati kita gemetar, ditangkap, dibunuh, ditangkap, digantung, ditangkap, dipenggal. Memang dari satu sisi aman, nggak ada preman-preman lancang berani mengganggu. Iya kan? Kenapa? Ditangkap, dibunuh, masukkan karung, dibuang ke sungai. Masih ingat masa-masa itu? Petrus, penembak misterius. Dari satu sisi kejam, tapi dari sisi lain aman. Pilih yang mana? Kalau mereka yang tidak pernah merasa puas, yang pertama, wah penguasa lemah, dhaif, tidak bisa tegas. Begitu diganti oleh Allah dengan yang tegas, kejam, tangkap, bunuh, balik lagi, protes lagi. Wah, tidak punya perasaan, sadis, kejam. Lu maunya yang kayak apa ya muslimin? Kata Rasulullah SAW, selama mereka masih sholat, syukur. Kalau lemah, kulitmu selamat, tidak terkena cambuk. Masya Allah. Tapi kejam, maka kau hati-hati. Negeri ini sekarang aman, jangan macam-macam. Kamu akan ditangkap. Syukur sisi keamanannya. Maka barakallahu fiikum. Qulna ya Rasulullah la nas'aluka an ta'ati taqi atau ta'ati man ittaqa. Ya Rasulullah, kami tidak tanya tentang penguasa-penguasa yang bertakwa. Walakin man fa'ala wa fa'al. Fadzakara syarr, tetapi yang berbuat begini dan begitu, disebutkan kejelekan-kejelekan. Qala ittaqullah wasma'u wa athi'u. Bertakwalah kepada Allah, dengarlah dan taatlah. Bertakwalah kepada Allah, dengarlah dan taatilah. Artinya ketika menyuruh untuk kebaikan, taati. Apalagi menyuruh perkara yang sesuai dengan adab-adab Islam. Apalagi menyuruh untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Apalagi menyuruh untuk beramal dengan amalan yang baik, yang saleh. Ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Mengapa tidak? In umira alaikum abdun habasyiyun mujadda. Walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak dari Ethiopia. Mujadda, terpotong hidungnya. Fasma'u wa ati'u. Maqadakum bi kitabillah, maka dengarlah dan taatlah selama mereka memimpin kalian dengan kitabullah. Artinya selama perintahnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena kalau menyelisih Quran dan Sunnah, kita tidak taat. Kamu nggak boleh salat, saya akan tetap salat. Kamu nggak boleh puasa, saya akan tetap puasa. Walaupun kalian memukul punggungku, merampas hartaku, aku akan tetap laksanakan perintah Allah SWT. Iya kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti itu. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya taat kepada penguasa adalah fil ma'ruf, pada perkara-perkara yang baik. Pada perkara-perkara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika perintah-perintahnya mengarah kepada yang batil, mengarah kepada yang jelek, maka tidak kita taat. Tetapi kita tetap tidak melepaskan tangan kita dari ketaatan yang lainnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, wastadalla al-imarah, dan menjatuhkan pemerintah, penguasa,
Maka dia bertemu Allah dalam keadaan tidak ada wajah di mukanya. Dalam riwayat, la hujjata lahu. Tidak ada hujjah baginya. Diancam. Siapa yang menjatuhkan kehormatan penguasa, maka niscaya dia tidak akan memiliki wajah nanti yaumul qiyamah. Dan tidak memiliki hujjah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka namimah dalam skup kecil ataupun skup besar selalu merusak, memecah belah bainal ahibbah, merusak persaudaraan, merusak hubungan persaudaraan, merusak jamaah, menghancurkan ukhuwah. Kalaupun benar dia ngomong seperti itu, bukan disampaikan kepada lawannya, tapi dinasihati langsung. Kamu jangan begitu. Saya kenal dia kok. Sesungguhnya orangnya baik. Harusnya malah sebaliknya. Dia sampaikan kebaikan pada yang ini, dia sampaikan kebaikan pada yang itu, agar mereka bisa akur kembali. Sesungguhnya sahabat-sahabat kita ini orang-orang baik. Saudara-saudara kita ini sesungguhnya orang yang Masya Allah. Kenapa kamu musuhi dia? Terus dia begini, kamu salah paham. Sesungguhnya kejadian begitu. Ini orang yang baik. Bahkan dusta ketika itu diperbolehkan. Dusta untuk mendamaikan dua perkara. Dia pernah menyebutkan tentang kamu. Katanya kamu orang yang begini, orang yang begini. Masa? Langsung luluh. Turun. Ya, panas. Kesana juga begitu. Ketemu sudah senyum-senyum. Langsung akrab kembali. Ini barakallahu fikum yang seharusnya. Bukan sebaliknya. Memperkeruh suasana dengan menukil ucapan dari sini ke sana, menukil ucapan dari sana ke sini, dan menyebarkannya kepada yang lain. Akhirnya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Yang harusnya itu adalah perkara kecil, perkara intern, menjadi besar. Ini barakallahu fikum. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qanibina azakumullah. Saya kira kita berhentikan dulu sesaat. Kita akan lanjutkan lagi kira-kira 5 menit atau 10 menit lagi barakallahu fikum. Agar kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup kita ingatkan bahwa akhir-akhir ini banyak provokasi. Akhir-akhir ini banyak berita-berita yang simpang siur.
isu tentang ini dan isu tentang itu. Sehingga dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita mendengar berita-berita yang seperti itu yang ta'ummul balwa, yang berkait dengan banyak orang, maka jangan asya'u bih walau rudduhu ila Allah, ila Rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Mengapa kata Allah? Kalau ada berita-berita, apakah amni awil khawf, apakah keamanan atau ketakutan, adza'u bih, langsung disebarkan. Walau rudduhu ila Rasul wa ulil amri minhum, kalau saja dikembalikan kepada Rasul, lihat dalil-dalil, atau ila ulil amri minhum, kepada pemegang urusan, la'alimahu alladhina yastanbituna minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, ini saya akan tahu ahlinya bagaimana beristinbat hukumnya, bagaimana menyimpulkan hukumnya, akan bisa. Sehingga ada yang memang provokator, ingin menyebarkan berbagai macam provokasi dengan sengaja. Ada yang tidak sengaja. Main sebar di WA. Ada berita gini, sebar. Ada berita gini, sebar. Hati-hati. Jangan sampai engkau menjadi ahadul kadzibaini, salah seorang dari dua pendusta. Yang kirimnya berdusta, kamu ikut menyampaikan. Kamu tahu itu benar? Enggak tahu. Apakah itu isu yang pasti benar? Belum tentu. Tetapi kebiasaan, dianggap murah, dianggap tidak pakai tenaga, tinggal sentuh langsung terkirim ke grup. Rombongan grupnya ada 1.000 orang. Sekali sentuh, kamu sebarkan kedustaan pada 1.000 orang. Ini barakallahu fikum. Juga fenomena yang mengerikan di akhir-akhir ini. Sehingga kalau kita bicara terhadap orang-orang yang awam, mungkin masih wajar karena kebodohan mereka. Kok bisanya orang-orang yang ngaji, sudah belajar sunnah, sudah belajar tauhid, menyebarkan berita-berita seperti itu? Khususnya yang berkaitan dengan penguasa. Oh, penguasa bertingkah begini, penguasa bertingkah begitu. Ini bukti-buktinya segala macam. Yang kayaknya seperti bukti. Padahal bukan. Dan kamu ikut menyebarkan. Yang dikirimannya semua, termasuk ustadznya dikirimi. Ini apa yang maksudnya? Apa dia yakin ini benar? Maka dia harus kita lihat, laisa kullu ma yusma' yuqal. Tidak semua yang didengar harus disampaikan. Tidak semua yang didengar harus disampaikan. Apa yang kita dengar, tidak semuanya kita masukkan dalam hati. Ada berita-berita yang kosong yang kita buang. Apa yang sudah kita masukkan dalam hati, tidak semuanya kita sampaikan. Kata ada perkara-perkara yang khusus buat kita, bukan buat orang lain. Harus ada saringan dari telinga ke mulut kita. Jangan langsung apa yang masuk telinga keluar di mulut. Keluar di WA. Keluar di grup. Keluar di mana lagi? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Madhab ahlul hadis. Madhab ahlul hadis kata Syekhul Islam rahimahullah. Tarkul khuruj. Tidak khuruj alal hukam. Tidak mengadakan perlawanan pada penguasa. Bil qital, dengan memerangi mereka. Wal bughah, dengan menentang penguasa. Madhab ahlul hadis adalah as-sabr ala zulmihim. Sabar dengan kedoliman mereka. Ila an yastariha barrun aw yustarah min fajir. Sampai istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang buruk.
Kata Syekh rahimahullah. Sabar. Tidak lama. Sampai istirahat orang yang baik. Jangan sampai kita mati. Atau diistirahatkan dari orang yang buruk. Orang buruk yang mati. Sampai kita mati. Atau dia yang mati. Selesai. Nggak lama. Wa qala an-Nawawi. Tokoh besar dari ulama Syafi'iyah. Wa ammal khuruj ala wulatil umur wa qitalihim faharamun bi ijma'il muslimin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Asy-Syafi'i, kata beliau bahwasanya menentang penguasa dan memerangi mereka adalah haram dengan ijma' kesepakatan seluruh para ulama. Wa in kanu fasaqatun zalimin, walaupun mereka fasik zalim. Wa ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azlu sultan bil fisqi, dan sepakat semua para ulama ahlus sunnah bahwa seorang penguasa tidak dilepas dari kekuasaannya hanya karena kefasikan dan kezaliman. Tidak ada istilah turunkan presiden, tidak ada. Itu bid'atun muhdatsah. Bukan saya yang berkata. An-Nawawi rahimahullah, dan bukan beliau sendiri. Beliau berkata ajma'a ahlus sunnah, sepakat seluruh ahlus sunnah. Mau mazhab Hanbali, Imam Ahmadnya sendiri bicara seperti ini. Mau mazhab Syafi'i, ada ucapan An-Nawawi. Mau mazhab apa lagi? Mau mazhab Hanafi, ada aqidah Tahawiyah, syarah aqidah Tahawiyah, silakan baca. Ada bab khusus untuk sabar menghadapi penguasa yang zalim. Tidak batal kekuasaannya karena dosa-dosa. Tidak batal kekuasaannya karena kedzaliman. Tidak batal kekuasaannya karena kefasikan. Tidak. Selama mereka masih salat, selama mereka masih muslim, maka kita diperintahkan untuk sabar. Tetapi kan ada kerugian begini. Iya. Tetapi kalau engkau melawan, yang dirasakan dari kerugian kaum muslimin lebih besar. Mesti. Dan itu sudah hitungan syariat. Akan lebih besar. Akan lebih dahsyat. Berkata juga An-Nawawi. Wa qala jamaahiru ahli sunnah. Berkata jumhur ahli sunnah. Min fuqaha wal muhaddithin wal mutakallimin. Dari kalangan fuqaha maupun dari kalangan ahli hadis, walaupun dari beberapa mutakallimin. La yan'azilul imam bil fisqi wal zulmi wa ta'tilil huquq. Imam tidak dilepas. Penguasa tidak dilepas dari kekuasaannya karena kefasikan. Tidak dibatalkan kekuasaannya karena kefasikan, karena kezaliman, karena penolakan hak-hak. Wala yukhla', dan tidak dicopot dari kekuasaannya. Wala yajuzul khuruju alaih, dan tidak boleh memberontak kepadanya, dan tidak boleh keluar menentang kepadanya. Bal yajib wa'adhuhu wa takhwifuh. Yang wajib adalah menasehatinya, memperingatkannya secara langsung. Kenapa harus secara langsung? Karena kalau engkau di hadapan umum berbicara, itu bukan lagi nasihat, itu namimah, provokasi, ingin memanasi rakyat untuk memusuhi penguasa. Saya nasihati penguasa yang zalim dan durjana. Saya ingatkan penguasa, tapi di hadapan ribuan umat, apa namanya ini? Nasihat? Itu bukan nasihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yansah lidhi sultanin falyakhudh bi yadihi." Siapa yang menasihati penguasa, pegang tangannya. Maksudnya langsung. Langsung disampaikan padanya. Fa in sami'a minhu fadhak wa illa fala alaihi. Kalau dia mau dengar nasihatmu, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, tunai kewajibanmu. Tidak ada apa-apa atasmu,
Maksudnya engkau sudah menyampaikan kewajiban. Selesai. Wa ma 'alaina illa al-balagh. Tidaklah atas kita kecuali penyampaian. Sampaikan. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Enggak menerima, ya Allah, aku sudah sampaikan. Selesai. Tugas kita. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berkata juga Abu Bakar Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syariah. Wa man sabara ala jawril a'immah wa haifil umara wa lam yakhruj alaihim bisayfihi wa da'a lil wula bis salah kana ala tariqil mustaqim. Insyaallah. Beliau menyebutkan ciri-ciri ahlus sunnah yang lurus. Kata Al-Ajurri, siapa yang sabar menghadapi penguasa yang zalim? Siapa yang sabar menghadapi kecurangan para penguasa, tidak keluar menentang mereka, tidak membawa senjata menghadapi mereka, dan mendoakan dengan doa yang baik untuk mereka, maka berarti orang ini di atas jalan yang lurus. Maka berarti orang ini di atas jalan yang lurus, insya Allah. Untuk melihat seseorang masih lurus, 5. Sabar terhadap penguasa. Tidak keluar menentang penguasa. Tidak mengangkat senjata kepada penguasa. Mendoakan doa-doa baik kepada penguasa. Ini barakallahu fikum. Baru dikatakan orang itu adalah ahlus sunnah. Yang di atas siratul mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Umar ibn Yazid Abu Hafsin mengatakan, aku mendengar Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i rahimahullah, di waktu terjadinya perkara Yazid ibn Muhallib, pemberontakan. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wallahi law anna an-nas idza btulu min qibali sultanihim sabaru ma labithu an yarfa'allahu dzalika anhum. Demi Allah, kalau manusia itu diberi bencana oleh Allah dari sebab penguasanya, kemudian sabar, maka niscaya tidak akan lama Allah akan ambil kembali. Allah akan rubah keadaan dengan jalan keluar. Walakinnahum yadza'u wa yafza'una ila sayf. Tetapi sayang sekali, mereka langsung menuju ke pedang-pedang mereka. Fayakilu ilaihi. Maka Allah pun serahkan pada mereka. Allah tidak pedulikan mereka. Wallahi ma ja'u biyaumin khairin qat. Sungguh demi Allah, tidak datang setelah itu hari yang baik sama sekali. Arti kehancuran terjadi. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kita mendapat bencana karena penguasa menindas, penguasa semena-mena, penguasa kejam, penguasa bencana. Kalau saja dia sabar, tidak akan lama. Tidak akan lama Allah langsung yang akan menggantinya. Apakah dengan kematian atau dengan sebab lainnya. Tetapi sayang sekali, kata Hasan Basri, mereka langsung mengangkat pedang lawan penguasa. Maka tidak lagi terjadi setelah itu hari yang baik. Tambah hancur keadaan. Al-Ajurri juga berkata, in dalamaka haqqan laka ya'ni sultan, in darabaka dhulman lak, wa intahaka 'irdak wa akhadha malak fala yahmilannak. Dzalika 'ala annahu yakhruj 'alaihi sayfak hatta tuqatiluh. Kalau penguasa merampas hartamu, kalau penguasa mendolimimu, kalau penguasa yang menjatuhkan kehormatanmu, maka jangan semua itu mendorong kamu mengangkat senjata. Hatta tuqatiluh. Kemudian kau perangi mereka. Wala takhruj ma'a kharijiyyin, dan jangan engkau keluar bersama khawarij, para pemberontak. Hatta tuqatiluh.
Wala tuharrid ghairaka 'alal khuruj, dan jangan tuharrid, memberi semangat orang lain untuk menentang penguasa. Ini yang sedang kita bahas. La tuharrid ghairak, jangan engkau memanas-manasi orang selainmu untuk ikut bersamamu. Yang rumahnya digusur, mengajak yang lain lawan penguasa. Yang tanahnya katanya dirampas padahal dibeli, marah juga. Yang kebetulan rumahnya kena jalan tol, marah juga. Yang kebetulan kerjaannya digusur karena warung-warungnya di tempat yang terlarang, ikut marah juga. Kemudian saling mengajak untuk melawan penguasa. Terus sabarlah. Kalau penguasanya benar-benar dolim aja sabar. Apalagi kalau ternyata itu bukan kedoliman. Karena memang kenyataannya engkau membuka warungmu di tempat yang dilarang. Karena engkau membangun rumahmu di rumah atau di tanah yang dilarang. Atau karena engkau rumahmu dipindahkan tempat lain karena ini berkait dengan jalan. Ila akhirih. Itu bukan kezaliman. Kalaupun benar-benar zalim, naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi di negeri kita ini, disuruh untuk sabar. Disuruh untuk sabar. Dan ini ijma' para ulama dari semua madhab-madhab fiqih. Apa sisanya? Tidak ada sisanya kecuali kalimat sami'na wa ata'na. Selanjutnya silahkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu salah tadi. Berarti itu ya. Ya, mohon maaf. Akhir terbagi. Saya kira masih ada 10 menit. Bolehkah kita sholat di belakang seorang jamaah yang meyakini makna la ilaha illallah dengan la mawjud illallah, la ma'bud illallah, la maqsud illallah. La ma'bud illallah ini sangat benar. Sangat benar. Tidak ada yang disembah kecuali Allah SWT. Itu makna la ilaha illallah. Ya sangat boleh sholat di belakang dia. Ahli sunnah ini berarti. Benar. Tapi kalau sekedar la mawjud illallah, ini salah. Kenapa salah? Karena terlalu sempit intinya. Nanti akan terlalu sempit. Kecuali kalau dia meyakini tentang wahdatul wujud. Enggak ada yang ada kecuali Allah. Ini wahdatul wujud. Berarti semua ini Allah SWT. Itu aliran yang sesat dan sudah sampai kufur. Kita tidak boleh sholat di belakang mereka. Apa hukum usaha game online? Allah. Kalian mengajarkan kesia-siaan kepada manusia. Apakah ada ketika di alam kubur pertanyaan imam kalian siapa? Imam kalian? Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah man rabbuka, man nabiyuk, siapa nabimu, apa agamamu? Tiga. Apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Man rabbuk, siapa agamamu, dan siapa nabimu? Kecuali kalau imam dengan makna Rasul. Siapa imam? Rasulullah SAW. Benar. Jadi kalaupun ada lafaz imam kalian, niscaya yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Baik, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.